Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, nama saya Wati. Mohon izin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Perkembangan Pendidikan di Indonesia dari Masa ke Masa. Dan kemarin saya mengambil perkembangan pendidikan di Indonesia dari zaman penjajahan. Nah, untuk yang pertama saya presentasikan yaitu abstraknya, mungkin sebagai gambarannya. Pendidikan merupakan unsur kunci dalam pembangunan masyarakat dan negara. Artikel ini mengkaji perkembangan pendidikan di Indonesia dengan fokus pada perjalanan sejarah pendidikan di negara ini, yaitu sejarah pendidikan pada masa penjajahan. Artikel ini mendeskripsikan sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Nah, dalam artikel ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data yang ada dan beragam dengan mengandalkan teori-teori dan konsep yang ada untuk diinterpretasikan berdasarkan tulisan yang mengarah pada pembahasan. Untuk pendahuluannya, latar belakang perjalanan pendidikan di Indonesia mencakup beragam aspek historis, sosial, ekonomi, dan politik yang telah membentuk sistem pendidikan saat ini. Dalam paparan ini, kita akan mengeksplorasi perkembangan pendidikan di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai data pendukung dan alasan penting memilih topik ini. Sejarah pendidikan di Indonesia ini dimulai jauh sebelum masa kemerdekaan. Era kolonialisme Belanda yang berlangsung selama berabad-abad telah memberikan pengaruh signifikan terhadap pendidikan di Indonesia. Saya percepat langsung ke landasan teori. Sistem pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah dimulai pada masa prasejarah, yaitu masa di mana manusia itu belum mengenal tulisan. Nah, kemudian di kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam. Tapi fokus untuk pembahasan di sini adalah tentang sejarah pendidikan pada masa penjajahan. Tapi sebagai pembuka ini, di artikel ini saya akan menuliskan sedikit tentang sistem pendidikan pada masa kerajaan Islam. Nah, mungkin nanti bisa dilihat di artikel ini. Saya lanjutkan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka atau library research seperti yang disebutkan di abstrak tadi. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan sumber dari tulisan-tulisan sebelumnya, baik karya tulis maupun hasil penelitian. Kemudian metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku dan artikel, baik itu buku cetak maupun digital atau sumber pustaka yang didapatkan dari beberapa website. Nah, untuk hasil penelitian dan pembahasannya, karakteristik pendidikannya yaitu yang pertama dibahas di sini adalah karakteristik pendidikan Portugis di Indonesia. Ketika penjajahan, terutama fase penjajahan Belanda serta Portugis, pendidikan hanya diperbolehkan untuk kalangan tertentu saja. Rakyat biasa tidak mengenyam pendidikan sebab dirasa tidak mampu, maka pendidikan yang ada di Indonesia tidak benar-benar tersalur secara optimal dan tidak adil. Selanjutnya, zaman kolonial Belanda. Nah, pada zaman kolonial Belanda, memasuki zaman kolonial Belanda ini pendidikan di Indonesia sangatlah terbatas. Kemajuan aspek bidang pendidikan di Indonesia menjadi lebih cukup baik ketika masuk era tahun 1990-an, yaitu pada masa Ratu Juliana berkuasa pada kerajaan Belanda. Kemudian selanjutnya pendidikan kaum pergerakan kebangsaan nasional. Nah, pendidikan kaum pergerakan kebangsaan atau nasional politik etis yang diterapkan oleh Belanda dalam bidang pendidikan ternyata dapat memberikan pengaruh yang positif bagi kemunculan kaum pendidik dan pergerakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan yang bergerak melalui organisasi pendidikannya yaitu organisasi Taman Siswa. Nah, pendidikan di Indonesia ini mulai tertata dan telah menemukan jati dirinya. Ki Hajar Dewantara mengharapkan pendidikan yang ditujukan kepada manusia yang sejati, manusia yang merdeka berkaitan dengan kebudayaan, kebahasaan, adat istiadat, perilaku, membaca dan menulis, serta berhitung. Kemudian pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang.
Nah, pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang ini merupakan bentuk kepentingan identitas kekuasaan terhadap bangsa Indonesia. Nah, Jepang dengan gerakan 3A-nya ternyata dapat mengambil hati rakyat Indonesia. Gerakan 3A ini dibentuk pada tanggal 29 April 1942 dengan tujuan menyebarluaskan propaganda militer Jepang dengan usaha dapat mengambil rasa simpati rakyat Indonesia. Selanjutnya, di sini saya memberikan argumen dan dampaknya. Untuk argumen, sebenarnya pendidikan sudah dilakukan sebelum masa penjajahan. Itu argumen yang saya buat, yaitu pada zaman prasejarah di lingkungan keluarga khususnya. Kemudian berkembang dari masa ke masa, bahkan di zaman penjajahan juga tetap ada sistem pendidikan. Hanya saja tidak terlalu banyak pro terhadap masyarakat pribumi. Nah, kalau pendidikan pada masa penjajahan tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Nah, ini dampaknya. Dampak positif, berkurangnya buta huruf, munculnya golongan terpelajar, meningkatnya pendidikan formal, berperan dalam perjuangan kemerdekaan, sistem sekolah setara untuk semua lapisan masyarakat, masyarakat pribumi yang di bawah kolonialisme dapat mengenal dunia internasional, bahkan memiliki wawasan yang luas. Sedangkan dampak negatifnya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan pada waktu itu. Nah, pendidikan ini hanya digunakan untuk kepentingan penjajah seperti Belanda dan Jepang. Kurikulum pendidikan pun disusun oleh penjajah bukan berdasarkan kebutuhan rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pendidikan Indonesia dari masa ke masa yang mengalami perkembangan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan historis kependidikan nasional. Nah, pendidikan selalu dinamis, mencari yang baru, memperbaiki dan memajukan diri agar tidak tertinggal oleh zaman, dan selalu berusaha bersiap menghadapi zaman yang akan datang atau untuk dapat bertahan hidup dan bekerja senafas dengan semangat perubahan zaman. Sejarah sistem pendidikan Indonesia terdiri dari sekolah-sekolah yang dimulai pada abad ke-16 ketika negara ini masih berada di bawah kekuasaan Portugis atau penjajah. Kemudian selanjutnya, waktu itu tidak semua orang Indonesia bisa belajar seperti anak Belanda. Nah, mungkin hanya sedikit yang bisa. Hanya bangsawan dan orang-orang kaya waktu itu yang bisa belajar karena sekolah mahal dan untuk anak Belanda, dan banyak yang tidak mau anak Belanda itu bergaul dengan anak lokal yang dianggap miskin dan bodoh. Jadi lebih tepatnya pendidikan pada saat itu lebih pro kepada anak-anak dari penjajah. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Mungkin sampai di sini dulu presentasi saya. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.